Men Kids, kembali lagi dengan saya Sukma, terapis bicara Planning Center Ponorogo. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan moms di rumah. Apakah anak saya terlambat bicara? Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bahas dulu ya moms. Apa sih bicara itu? Oke, jadi bicara adalah aktivitas motorik yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan serta merespon lingkungan dengan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata. Lalu, bagaimana proses seseorang bisa bicara? Ada 3 proses bicara. Yang pertama, proses kognitif linguistik, yaitu proses di mana pikiran, emosi, dan perasaan diatur dan diubah menjadi simbol verbal yang sesuai dengan aturan bahasa. Yang kedua, motor speech planning and programming, yaitu aktivitas yang meliputi pemilihan dan pengurutan sistem sensori motor yang bertugas untuk mengaktifkan otot bicara. Dan yang ketiga, neuromuscular execution, yaitu sistem saraf yang mengatur otot dan gerakan struktur bicara. Tentu, dalam prosesnya itu ada faktor-faktor yang diperlukan dalam menunjang kemampuan bicara anak, seperti tingkat intelijensi, kemampuan bahasa, dan faktor lingkungan mempengaruhi kemampuan bicara anak. Berikut ini ada beberapa penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi kemampuan bicara anak. Yang pertama, faktor intelijensi. Semakin tinggi tingkat intelijensi anak, kemampuan bicara anak juga semakin baik. Yang kedua, jenis disiplin. Anak yang hidup di lingkungan dengan disiplin yang lebih rendah memiliki kesempatan berbicara yang semakin banyak, sehingga meningkatkan kemampuan bicaranya. Yang ketiga, bilingual. Anak dengan bilingual atau kemampuan berkomunikasi 2 bahasa akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang memiliki kebiasaan berbahasa yang berbeda. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab keterlambatan bicara? Yang pertama, ada faktor fungsional, yaitu lingkungan dan pola asuh. Bagaimana lingkungan mendukung anak untuk belajar bicara, dan bagaimana pola asuh orang tua di rumah sangat mempengaruhi kemampuan bicara anak. Yang kedua, faktor non-fungsional, seperti gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, ADHD, autism, dan kondisi lainnya yang bisa mempengaruhi keterlambatan bicara anak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kapan seorang anak dikatakan terlambat bicara? Nah, kalau dilihat dari norms bicaranya, seorang anak dikatakan terlambat bicara apabila memiliki kosakata 50 kata dan tidak ada kombinasi 2 kata di usia 2 tahun. Selain itu, jika anak pada usia 18 bulan belum memproduksi 1 kata pun atau masih mengoceh saja, bisa menjadi tanda awal untuk segera konsultasi ke terapi bicara atau ahli terkait. Namun, lebih baik moms juga memperhatikan kemampuan pre-skill komunikasi anak, seperti atensi, komunikasi, motivasi bicara, kontak mata, pemahaman perintah, perilaku, dan emosi. Karena jika ada masalah pada hal tersebut, bisa menjadi faktor penyebab anak terlambat bicara. Jadi, selalu pantau milestone perkembangan anak ya, Mams. Penjelasan tentang milestone perkembangan bahasa bicara anak sudah pernah dibahas sebelumnya di video dengan judul Kapan Anak ke Terapi Bicara. Nah, untuk menontonnya, silahkan klik link di deskripsi box ya. Orang tua harus concern dengan perkembangan anak jika dirasa tidak sesuai dengan milestone yang seharusnya. Jangan sampai terjebak dengan stigma masyarakat, halah nggak apa-apa, nanti juga bisa ngomong sendiri. Karena meski setengah dari anak yang terlambat bicara bisa mengejar keterlambatannya, setengah yang lain memerlukan penanganan khusus. Apalagi di masa teknologi ini, adanya paparan screen time, TV, dan YouTube bisa menjadi faktor penyebab anak terlambat bicara. Jika dirasa perkembangan bahasa dan bicara anak tidak sesuai, yang harus dilakukan adalah sedini mungkin konsultasi ke terapis bicara ataupun ahli terkait. Terakhir,
kita akan membahas tentang tips untuk mencegah dan mengatasi keterlambatan bicara. Yang pertama, latih anak berkomunikasi dua arah. Yang kedua, bacakan buku cerita atau dongeng. Yang ketiga, ajak anak belajar bernyanyi bersama. Yang keempat, mengetahui minat anak. Ketika anak bermain atau menginginkan sesuatu, minta anak untuk berbicara. Yang kelima, beri anak kesempatan untuk berbicara, tidak mendominasi dan menyalahkan. Yang keenam, bermain bersama anak. Nah, itu tadi pembahasan tentang terlambat bicara. Ingat ya Mams, diagnosis yang tepat berasal dari ahli yang tepat. Jadi, jangan ragu untuk konsultasi. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye, Santa!